Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kang kula hormati sedaya tiyang kang subscribe kula, kang dukung kula, kang maringi perhatosan lebih tentang kula lan channel kula. Oke teman-teman, untuk malam hari ini kita akan bahas tentang santet. Santet itu kalau di dalam bahasa orang-orang itu banyak, tiap daerah beda. Ada teluh, ada tenung, dan santet ini pula sudah ada bahkan sejak zaman para nabi-nabi terdahulu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah kena sihir, dan itu terjadi gitu ya. Tapi Allah memberikan sebuah pertolongan kepada nabinya, dan alhamdulillah setelah itu Nabi Muhammad terbebas dari gangguan sihir. Oke. Kemudian untuk hari ini ya, saya akan membahas tentang santetnya orang Jawa atau santet Nusantara. Tapi sebelum kita membahas santet Nusantara, saya akan memperkenalkan salah satu pusaka karya Empu Nusantara dengan era Majapahit dan dengan dapur Panimbal. Luk 9 dengan ada kembang pokok, lambe gajah, ada sogokan, tikel alis, blumbang sawean. Oke, gitu aja. Dengan pamor tambal yang menawan. Oke teman-teman, santet adalah suatu proyeksi atau sebuah hal yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menyakiti orang ya, untuk menyakiti, dengan tujuan menyakiti. Nggak ada santetnya tujuannya untuk memperkaya orang, itu nggak ada. Yang pasti santet itu untuk menyakiti, pokoknya seperti itu. Ini kita akan bahas tentang jenis-jenis santet itu nanti, apa saja, medianya apa saja. Saya minum dulu kopi buatan saya, rasanya kayak kopi ya teman-teman. Kita kembali lagi. Santet itu ada banyak macamnya. Kalau saya ringkes itu ada 2 macam aja. Yang satu santet berupa ada barang, yang kedua santet berupa sekaran. Nanti ada 2 lagi, ada 2. Kemudian santet barang juga ada 2. Kemudian ada yang masukkan lagi sih teman-teman, santet secara gaib. Santet secara gaib ini termasuk sinar merah. Kemudian ada dukun yang memerintahkan untuk menaburkan tanah kepada tanah kuburan pada rumah orang yang ditarget gitu. Kemudian santet itu kalau dari segi tanaman itu medianya apa saja sih? Media santet ya, media santet itu banyak sekali, bahkan batu pun itu menjadi media santet, itu bisa, dan tergantung sasarannya sebenarnya teman-teman. Kemudian santet itu kalau sasarannya kayak pengusaha, biasanya dilempari yang namanya koin, uang koin. Orang pedagang itu biasanya santetnya berupa koin. Tapi kalau sudah menyakiti, biasanya sudah ada koin, ada silet, ada banyak sekali macamnya itu. Ada silet, ada koin, dan ada pula buhul berupa yang namanya kayak boneka-bonekaan kayak gitu, dan masih banyak. Tapi nanti enaknya kalau antara sekarang dengan yang namanya taruhan itu, kalau taruh itu sudah ditaruh, kalau barangnya ketemu ya wis bebas. Tapi kalau yang disekar itu beda lagi. Nah itu medianya ada uang,
ada batu. Saya pernah dapat ake, ada jarum, ada pering kuning, kain kafan, mori dan sebagainya, itu banyak sekali. Dan itu kurirnya ya, mereka ada kurir. Kalau yang dukun hebat itu ada kurirnya berupa jin yang ditanam oleh jin tadi, ya entah, nggak tahu lah. Kalau dinalar sudah nggak bisa dinalar itu, misal di tengah-tengah kayu yang mana itu pun kita maku aja sulit gitu loh, masang itu aja sulit, tapi ada di sana. Dan itu sering kejadian. Kemudian kita ada yang ketemu dengan batu kayak ake, kemudian ada tulisan raja, kafan, mori, itu adalah termasuk yang ditaruh, medianya ditaruh, yang disuruh kadang manusia kadang jin. Nah, ketika yang ditaruh itu manusia, biasanya yang kena duluan itu bukan yang nyuruh, tapi sih dia yang naruh. Jadi nggak enaknya itu ketika yang disuruh itu apa ya, ya sesama manusia yang nggak enak yang disuruh tadi. Karena ketika ada dukun atau orang yang mau nolong dengan ilmu yang lebih tinggi dari jin tadi, otomatis yang naruh tadi yang kena, bukan malah yang nyuruh dukun tadi, enggak, tapi yang naruh tadi yang kena. Seperti itu. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman mau memasangin buhul atau menyirati atau apa tujuannya untuk menyakiti, itu jangan. Karena nanti yang kena itu adalah yang pertama yang nyirati atau yang menabur, bukan yang menyuruh nabur. Ya, di sana. Kemudian ada lagi santet berupa sekaran. Nah, sekaran itu maksudnya nyekar itu di sebuah makam atau di punden atau di apa. Seperti itu. Kalau sekaran yang disekar itu rada sulit untuk penanganannya teman-teman. Kalau ditaruh di punden, itu disekarkan di punden, itu biasanya kita harus bisa melepas perjanjian dengan jin punden tadi. Dan harus lebih tinggi pula ilmu kita terhadap jin punden tadi. Kalau enggak ya ketawain. Dan harus bisa komunikasi teman-teman dengan jin atau makhluk astral tadi. Kalau enggak bisa ya enggak bisa. Tetap itu akan kesulitan gitu loh. Akan kesulitan pasti itu. Oleh sebab itu ya harus itu. Karena pengalaman-pengalaman itu ketika disekarkan itu nanti ada ketemu ini harus, dan itu harus diselesaikan semua teman-teman. Kemudian ada lagi santet yang ditaburkan goib. Nah, itu sama sebenarnya, nanti masuknya ke santet taburan, nanti ada medianya yang dimasukkan. Kemudian ada lagi santet yang diserang bukan sakit tapi rezeki. Ada kan toko yang tiba-tiba sepi, terus pernah pula tuh bakso yang baru keluar dari digodok dimasak itu baru keluar dari air mendidih, keluar set, keluar ulat, itu sering. Kemarin saya punya videonya tapi hilang, itu habis dimasukkan ke itu dari apa ya, dari baru keluar dari masak panci, itu keluar yang namanya set atau ulat. Kemudian masak seharian nggak matang-matang, itu juga ada, itu termasuk merusak rezeki. Kalau yang nyakiti biasanya dibuat kembang bayang berarti dia hanya ada di tiduran terus. Kemudian ada santet males. Yang susah itu adalah santet males. Di malas apa-apa, malas kerja, malas apa, itu termasuk biasanya orang itu dibutakan atau dibuat malas. Rasa badan itu rada berat semua kayak gitu. Itu termasuk santet ya. Termasuk sihir yang digunakan agar seseorang tadi tersakiti atau mati rezekinya. Jadi biasanya dibunuh, yang dihilangkan adalah rezekinya, kemudian kesehatannya. Jadi biasanya sudah pasti kayak gitu. Terus kemudian gimana tuh cara atau apa caranya supaya terhindar dari santet? Sebenarnya kalau terhindar dari santet itu yang penting kita mau sedekah. Karena penghindar santet paling besar itu adalah sedekah. Selain sedekah itu sulit menurut saya. Apakah di pagar diri mas? Sedekah adalah rajanya pagar diri, rajanya tolak bala. Benar sama menggunakan hijab ini itu, tapi ketika apes itu
tidak ada di kalender, dan apes itu hilangnya dengan sedekah, teman-teman. Jadi ada beberapa ahli spiritual yang pernah saya temui, dia mampu untuk nyantet dan sebagainya, tapi hanya ada satu orang yang tidak bisa disantet, yaitu orang yang mau bersedekah. Yang pertama, teman-teman harus bersedekah. Kemudian ada amalan lagi, nah, teman-teman bisa baca ayat kursi pagi sore, niatnya adalah tolak bala. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim 7 kali tiap pagi dan sore, insya Allah juga bisa terhindar dari santet. Kemudian dari beberapa riwayat bisa baca kulhu, al-falak dan anas, misalnya satu paket, itu untuk menghindari yang namanya santet. Kemudian kalau nggak bisa kayak gitu, ya kita pergi ke orang yang dianggap bisa untuk menetralkan hal negatif tadi, karena emang santet adalah manifestasinya dari energi negatif, seperti itu, teman-teman. Kemudian apakah ada hizib atau raja untuk penolak santet? Sebenarnya ada banyak. Kemudian teman-teman juga bisa nanam daun bidara di pekarangan rumah atau apa, itu bisa mengurangi serangan santet. Kemudian ada lagi di atas gantung. Atas gantung itu juga mampu mengurangi ketajaman santet tersebut. Dulu ada santet itu kalau sekitar tahun 85 sampai 90, itu santet itu berupa jarum itu lewat, ada benangnya, dan ini nyata. Orang-orang dulu sering mendapatkan hal seperti itu, ada benang, ada jarum, dan berjalan terus. Tapi semenjak tahun 2000 ke atas dan azan sudah di mana-mana, santet itu sudah mulai tumpul kemampuannya. Cuma ya nggak tumpul-tumpul amat, karena emang praktisi-praktisi juga masih banyak yang tirakat, wasa, laku dan sebagainya, itu adalah memperkuat yang namanya keilmuan. Karena emang apa, ilmu dituku kanthi laku, kayak itu, teman-teman. Jadi itu ya, santet itu bisa dihindari dengan tadi yang saya jelaskan. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu, bisa menggunakan, yang penting sampai istiqomah itu. Kalau nggak istiqomah ya sama aja. Yang terpenting adalah istiqomahnya, teman-teman. Oke, cukup sekian. Akhirul kalam, subhanakallahumma akhirnya bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.